يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua berada di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di sini sebagai kebersamaan yang dirahmati, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpisahnya kita setelahnya di majelis ini adalah suatu hal yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian dan cobaan dan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua segala makna dan waktu di dalam kehidupan ini, dan menjadikannya sebagai hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Majelis ilmu yang seperti ini adalah salah satu dari makna di dalam kehidupan, hal yang berharga untuk kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan darinya lah dipelajari hakikat dari kehidupan itu apa, dan bisa dirasakan suatu kehidupan yang hakiki itu kayak bagaimana, kenikmatan dan kebahagiaan yang sebenarnya itu hakikatnya kemana. Ini makna-makna yang kadang luput pada sebagian umat Islam disebabkan karena mungkin dia tidak pernah merasakan dari nikmat tersebut, atau mungkin dia terpisah dari sebab-sebab yang mengantar kepada nikmat kehidupan yang hakiki, dan mungkin dia tidak mengetahui jalan-jalan yang mengantarnya kepada kehidupan yang hakiki tersebut. Iya. Maka kehidupan yang sebenarnya itu kadang
dirasakan oleh seorang hamba di dalam majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis dzikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada kerugian di dalamnya. Jangankan orang yang hadir untuk mendatangi majelis ilmu dan dengan maksud dzikir, orang yang sekedar hadir saja ikut duduk di situ, itu juga tetap mendapatkan kebaikan. Karena itu ada seorang sahabat yang pernah berkata, "Ya Rasulullah, di majelis itu ada si fulan. Si fulan ini dia hadir bukan untuk majelis ilmu, karena dia ada kawan di situ. Makanya karena dia ada kawan di situ, dia ikut duduk di situ." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini adalah satu kaum yang kawan-kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi kawan duduknya saja tidak merugi, apalagi dia. Karena dia berada di dalam majelis ilmu. Karena itu dikatakan kepada sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, atau sebagian as-salaf mengungkapkan pernyataan kebahagiaan yang dia rasakan dan bagaimana nikmat kehidupan yang sebenarnya yang telah dia peroleh. Beliau berkata, "Lo ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengenal kenikmatan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka karena hasad terhadap nikmat yang kita dapatkan. Itulah nikmat pada ilmu, pada keimanan, pada hakikat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan ini perlu untuk kita kenal. Dan untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita wajib mengenal untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi ini, supaya kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, sebenarnya dunia ini apa hakikatnya. Dan yang ketiga, dari hal yang hendaknya kita perhatikan, bagaimana atau apa sebab-sebab seorang itu memperoleh kehidupan yang hakiki. Ini tiga hal. Kalau kita tanyakan pada diri kita dan kita menjawabnya dengan jawaban yang benar, maka insyaallah taala setiap muslim dan muslimah akan mengenal apa arti sebuah kehidupan dan bagaimana cara dia menjadikan kehidupannya berarti dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan yang pertama, untuk apa kita diciptakan? Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Kita semua mengenal ayatnya, surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini hakikat kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah ini sudah kita telantarkan, ibadah ini kita tidak mengerti tentang hakikatnya, liku-likunya, dan bagaimana beribadah kepada Allah, maka itu kehidupan tidak ada artinya. Kehidupan yang tidak bermakna.
kehidupan yang tidak bermakna. Kalaupun dia berjalan di atas muka bumi, mungkin itu adalah mayat yang berjalan. Iya. Itu di dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bahasakan ada dua golongan manusia. Ada mayat yang berjalan, dan ada orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Diterangkan di surah Al-An'am, Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami hidupkan dia? Apa artinya mayat dihidupkan? Mayat apa ini? Orang yang mati benaran atau mati dari sisi maknawi? Hah? Kalau mati benaran tidak mungkin ya. Orang itu kalau sudah mati benaran, sudah dikubur, sudah keluar ruhnya dari jasadnya, itu tidak mungkin hidup lagi. Dan tidak ada yang bisa menghidupkannya. Iya. Annahum ilaihim la yarji'un. Itu ketegasan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah mati benaran, tidak mungkin dia hidup lagi. Karena itu dalam istilah Indonesia ada namanya mati suri. Katanya sudah mati terus dia hidup lagi. Itu dongengnya orang Indonesia saya. Ya. Ada di cerita-ceritanya. Dirusak otak-otak itu melalui film-film. Orang yang sudah mati terus gentayangan pergi balas dendam, dan sebagainya. Itu hanya ada di dongengnya orang Indonesia, dan itu merusak akidah. Jelas ya? Kalau mati suri bermakna dia mati seakan-akan mati, tidak ada lagi geraknya, denyut nadinya sudah tidak terasa, jantungnya sudah tidak ada gerakan. Setelah itu dia bernafas lagi, itu memang ada di kedokteran. Orang yang seakan-akan dia semua badannya bergerak, tidak bergerak, tapi hakikatnya dia masih hidup. Hakikatnya masih hidup. Nah, ini orang yang ruhnya belum keluar namanya. Jelas ya? Tapi kalau ruh sudah keluar, itu tidak mungkin balik lagi. Tidak mungkin kembali lagi. Iya. Jadi ini orang dikatakan dalam ayat, awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya dia mayat, kami hidupkan dia. Nah, ini dia tadinya mati. Dia tidak kenal kehidupan yang sebenarnya. Apakah dia kafir? Atau dia muslim? Iya. Tetapi tidak mengenal dari petunjuk dan hidayah. Fahyainahu, maka kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah orang yang seperti ini hidup dengan kehidupan yang sebenarnya sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Jadi buat dua perumpamaan. Ada orang yang mati tadinya tapi sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada orang yang mati dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Nah, ini dalam kehidupan manusia hanya ada dua ini saja. Ada mayat berjalan dan ada orang yang hidup sebenarnya dengan kehidupan yang sebenarnya. Pilih yang mana? Iya. Dan seorang tidak bisa mengetahui hakikat dari kehidupannya kalau dia tidak mengerti untuk apa dia dicipta di atas muka bumi ini. Maka dia harus tahu bahwa ini penciptaannya ada hikmahnya. Ada tujuan dia diciptakan. Bukan hal yang sia-sia. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang?
harus diketahui bahwa kehidupan ini ada tujuan kita dicipta. Itulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini pokoknya adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ibadah terkandung pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Tergantung pintu-pintu ketaatan yang lainnya dibukakan untuk kita. Berbagai jenis ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketaatan-ketaatan ini sudah diberi rambu-rambu, diberi dari aturan-aturan yang dia luas sekali, tapi ada aturan-aturannya. Itulah ibadah namanya. Ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu adalah penamaan universal yang mengumpulkan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir, yang kelihatan, maupun yang batin, maupun yang tidak kelihatan. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Ada ibadah terkait dengan hati, ada ibadah terkait dengan lisan, ada ibadah terkait dengan anggota badan, dan ada ibadah yang terkait dengan semuanya. Terkait dengan semuanya. Dan ini pintu-pintu ibadah banyak sekali dibukakan untuk kita. Jelas ya? Jadi kalau kita paham bahwa hidup ini untuk beribadah, maka akan lahir dari situ dia akan mencari apa sebab atau bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Ini saya akan bahas nanti di pembahasan yang ketiga. Apa hal-hal yang menyebabkan kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Cuma sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah yang kedua. Masalah yang kedua tadi apa? Saya sebutkan. Bagaimana kita mengenal hakikat dari dunia ini? Ini dunia yang kita hidup di dalamnya. Dunia yang kita hidup padanya. Iya. Sebenarnya apa hakikat dari kehidupan dunia ini? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan perumpamaan dari kehidupan dunia itu. Hanya saja di sini saya ingin membacakan sebuah ayat. Iya. Dan saya bacakan dari tafsir sebagian para as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam menjelaskan makna ayat ini. Ayatnya semua kita kenal. Harusnya Jumat tadi dan malam Jumat kemarin kita baca ayat ini. Dia berada di surah apa? Di surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang saya maksud adalah firman Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia itu. Kama'in, seperti air kami turunkan dari langit. Iya. Fakhtalafa bihi nabatul ard. Maka air ini bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Ya, perhatikan air ini, begitu turun bercampur dengan tumbuhan di bumi. Keluar darinya berbagai tanaman, pepohonan, dedaunan. Iya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Fa asbaha hashiman. Lalu setelah itu menjadi dedaunan yang kering.
tadruhu riyah, yang dihempaskan oleh angin-angin, dibuat hancur oleh angin-angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Ini ayat ada yang semakna dengannya ya. Ada ayat di surah Yunus semakna dengannya. Ada ayat di surah Al-Hadid ya. Dan di beberapa tempat di surah Ghafir. Cuma di sini saya ingin berikan penekanan di makna perumpamaan yang diberikan. Wadrib lahum mathalan, buat perumpamaan untuk mereka wahai Nabi Muhammad. Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ini kalau dibuat perumpamaan itu artinya apa? Kita diperintah untuk memahaminya. Ya. Dan kita diperintah untuk mengilmuinya. Itu artinya kalau dibuat perumpamaan dalam Al-Quran. Iya. Ini salah satu kaidah ya di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, lalu di dalamnya dibuat perumpamaan, maka perumpamaan itu artinya kita diperintah untuk berakal dengannya, memahaminya, dan kita diperintah untuk mengilmuinya. Ya kalau ada yang perumpamaan berlalu bersama dia dibuat dalam Al-Quran, lalu dia tidak memahaminya, tidak berusaha untuk mengilmuinya, maka ini ada kekurangan. Itu kaidah Allah sebutkan di tempat lain di surah Al-Ankabut. Allah berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Itulah perumpamaan kami buat untuk manusia, tapi tidak ada yang berakal dengannya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang yang alim. Karena itu sebagian ulama kalau ada yang dia baca perumpamaan dalam Al-Quran, dia tidak pahami, maka dia menangis. Iya. Dia menangis. Dia berkata, saya ini bukan dari alim, saya nggak paham makna ayat itu. Jelas ya? Kenapa dia menangis? Ini mendalam ya. Sebab beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Bukankah tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dibedakan. Jadi kalau dia tidak paham mana perumpamaan, dia tidak masuk ke dalam ayat tadi. Sebab di ayat dikatakan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Orang yang hidup dengan kehidupan seperti ini bentuknya. Dia kalau luput sesuatu sedih, kurang sesuatu, itu berpengaruh pada dirinya. Kelihatan penyesalannya. Iya. Beda dengan kita, subhanallah. Beda dengan kita. Berlalu dari berbagai kebaikan, peluang, kesempatan. Seakan-akan angin berlalu, tidak ada harganya. Bahkan kadang berlalu dengan dosa, kemaksiatan, kerugian, seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada masalah. Dan kadang sebagian masalah, hal yang dianggap remeh, itu sangat besar di sisi Allah perhitungannya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangkanya itu ringan, padahal dia di sisi Allah sangatlah besar. Di sisi Allah sangatlah besar. Iya. Jadi perhatikan dari perumpamaan yang dibuat ini. Diperumpamakan dunia itu seperti air. Iya. Apa maknanya diperumpamakan seperti air? Ini air ya, perhatikan, turun airnya, ketemu dengan pepohonan, tumbuh-tumbuhan apa saja, keluar. Nanti setelah itu kering. Namanya tumbuhan pohon tidak ada yang kekal. Ada nanti dia mengering, hancur, hilang bersama angin yang menghembuskannya. Itulah kehidupan dunia. Awal kalinya indah,
kelihatan bagus, ya, menggembirakan. Tapi setelah itu hilang, tidak ada yang dibawa dari kehidupan dunia itu. Iya. Nah, ini di sini ketika diperumpamakan seperti air. Ketika diperumpamakan seperti air. Dari sisi mana perumpamaan ini? Ada sebagian ahli hikmah atau para ulama ahli hikmah disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan ini mana-mana yang disebutkan ini makna yang bagus. Iya. Sangat benar sekali. Ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain. Jadi dikatakan oleh Al-Qurtubi, nukilan dari sejumlah ahli hikmah, kata beliau, innama syabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dunia itu dengan air. Kenapa? Ada 5 hal. Yang pertama, li'anna al-ma' la yastakirru fi mawdi', kadzalika ad-dunya la tabaqa ala wahid. Yang pertama, karena air itu tidak menetap di atas satu tempat. Demikian pula dunia. Dia itu tidak kekal bersama satu orang saja. Tidak tetap bersama satu orang saja. Iya. Jadi kalau kita ambil air ya, daun talas. Ya. Ada air di dalamnya. Air itu tidak akan menetap. Karena itu jadi perumpamaan di Indonesia. Orang yang tidak tetap pendiriannya dikatakan apa? Bagaikan air di atas daun talas. Nah, dunia kayak begitu. Iya. Dunia ini kalau dia perempuan yang paling tidak setia. Ya. Karena dia tidak bersama satu orang saja. Jelas ya? Dia tidak tetap pada satu orang. Kemana-mana. Jadi jangan berpikir seorang itu punya dunia, lalu yang dia bayangkan dunia ini bersama dia, bisa kekal bersamanya. Hanya milik dia saja. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Baik, ini sudut yang pertama ya, dari perumpamaan. Sudut yang kedua, dikatakan wali annal ma la yastaqimu ala halatin wahida kadzalika ad-dunya. Ya. Karena air itu tidak istiqamah di atas satu keadaan. Dunia juga seperti itu. Tidak istiqamah di atas satu keadaan. Jelas ya? Air itu kadang bening, kadang keruh. Ya. Kena kotoran dia menjadi kotor. Kena najis dia menjadi najis. Jelas ya? Nah, itu dunia. Seperti itu juga. Dia tidak istiqamah di atas satu keadaan. Berubah-ubah terus keadaannya. Hari ini ada yang bergembira. Besoknya ada yang menangis. Bersedih. Hari ini ada yang datang. Ya. Mungkin di hari itu juga ada yang pergi. Hari ini ada yang lahir. Mungkin di hari itu juga ada yang meninggal. Hari ini ada yang menang. Mungkin besok dia kalah. Hari ini dia berjaya. Mungkin besok dia dihinakan. Hari ini ada yang punya kedudukan. Mungkin besok dia tidak ada status. Nah, itulah kehidupan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami buat bergulir bersilih ganti di tengah manusia. Yang ketiga, wali annal ma la yabqa wa yadhhab kadzalika ad-dunya tafna. Karena air itu tidak ada yang kekal, namanya air. Kalau air disiram apa saja, dia berada di satu tempat pun dia tidak selalu di situ, menguap nanti habis. Habis air itu. Jelas ya? Demikian pula dunia. Dunia itu akan fana, akan sirna. Dunia akan sirna. Iya. Yatba'u ar-rajulu thalatha. Atau yatba'u al-jinaza thalatha. Jenazah itu diikuti oleh 3. Atau yatba'u al-mayyit ya dalam lafaz haditsnya. Seorang mayyit diikuti oleh 3.
Diikuti oleh siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Duanya kembali pulang, satu yang tetap bersama dia. Yang pulang itu apa? Harta dan keluarganya kembali. Dia punya rumah, dia bangun dengan susah payah, akhirnya juga menjadi warisan. Kalau tidak menjadi warisan, dia akan menjadi percekcokan. Ya, akan datang suatu saat bersama dengan masa, bangunan yang dia bangun akan runtuh, kadaluarsa, hilang juga. Dia punya istri, kalau dia sudah meninggal, siapa yang menjamin istrinya tidak menikah setelahnya? Hah? Kan begitu? Dunia seperti itu keadaannya. Tidak ada yang kekal. Itu perumpamaan air. Air itu tidak ada yang tetap. Akan ada waktu dia sirna, dia pergi. Kemudian yang keempat, kenapa diperumpamakan air dengan dunia dengan air? Kata beliau, wali annal ma la yaqdiru ahadun ayyadkhulahu wa la yabtalla. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Karena air itu tidak ada yang mampu masuk ke dalam air lalu dia tidak basah. Saya tanya, ada yang pernah masuk ke air terus dia keluar tidak basah? Ada yang seperti itu? Angkat tangannya. Ya, kalau ada yang mengangkat tangan bahaya ya. Baik. Jadi tidak mungkin ada yang masuk ke dalam air kemudian apa? Tidak basah. Itulah dunia. Tidak ada yang masuk di dalam lumpur dunia lalu tidak terkena fitnah dan tidak terkena kerusakan dunia. Pasti ada kena fitnahnya. Iya. Ujian, cobaan, gundah gulana dan kesedihan yang ada di dalam kehidupan dunia itu. Sudut yang kelima, diperumpamakan dunia dengan air. Kata beliau, wali annal ma idza kana biqadarin kana nafi'an mumbitan wa idza jawaza al miqdar kana darran muhlikan. Kadzalika ad-dunya al-kafaf minha yanfa wa fuduluha yadur. Ya. Air itu kalau dipakai seperlunya, itu tanamannya tumbuh bermanfaat. Coba saja kalau ada yang tanam bunga ya di sebuah tempat, dia simpan di rumah ya. Coba kalau disiram air berlebihan, akan mati tanaman itu. Jelas ya? Membahayakannya. Sama dengan dunia seperti itu. Dan air kalau dipakai seperlunya bermanfaat, tapi kalau lebih membahayakan, menghancurkan. Dunia seperti itu juga. Kalau diambil seperlunya, dipakai sekadar yang diperlukan, itu bermanfaat. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak perlu, dia makan, diambil berlebihan, akhirnya membahayakannya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari dunia itu sekadar yang diperlukan saja. Bayangkan kalau dihukum orang, kalau mati misalnya dia tidak menemukan makanan sama sekali dan pasti mati, ya, maka diizinkan untuk memakan apa? Makan bangkai kalau ada. Ini kan dia makan bangkai sekadar untuk apa? Menghindarkan dirinya dari kebinasaan saya, sekadar daruratnya saja. Dunia ini telah dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits seperti bangkai. Ada hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau masuk ke sebuah pasar, melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Melihat itu Nabi mengangkat bangkai itu, anak kambing yang sudah mati.
Beliau katakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli bangkai ini dengan harga 1 dirham. 1 dirham itu mata uang perak, murah sekali 1 dirham. Iya. Siapa yang mau beli dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami diberi saja belum tentu kami terima. Ini bangkai. Kata Nabi SAW, kalau begitu siapa yang ingin mengambil bangkai ini cuma-cuma? Kalau tidak mau beli, ambil saja cuma-cuma. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia hidup pun belum tentu kami terima, dia cacat. Dia cacat. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi 'alaikum. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kalian menghinakan bangkai ini. Itu posisi dunia. Dunia yang tiap hari kita kejar, kita habiskan umur kita, usia kita, dan kadang berkelahi ya, terhadap dunia. Rupanya sikut menyikut, musuh memusuhi, ya, tendang menendang, tertumpah darah karena dunia. Inilah dunia. Jelas ya? Dunia. Karena itu sebagian ulama ada yang berkata bahwa orang yang banyak mengejar dunia, ribut-ribut karena dunia, itu seperti anjing-anjing memperebutkan bangkai. Memperebutkan apa? Bangkai. Dan seorang penuntut ilmu, kalau dia belajar, kata sebagian ulama, kadar yang paling sedikit yang dipahami oleh seorang yang belajar ilmu adalah dia paham bahwa dunia itu hina di sisi Allah. Kalau dia tahu itu saja, itu kadar yang paling sedikit dia belajar. Iya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu dia belajar, lalu dunia itu berharga di dalam dirinya, ini masalah ya. Iya. Ini masalah. Tidak ada masalah kalau seorang itu dia mencari dunia, tapi dunia tidak di hatinya. Dunia cuma di tangannya saja. Itulah Nabi dan para sahabat seperti itu. Mereka punya dunia, iya. Mereka punya dunia, punya kehidupan. Ya. Ada yang punya dari istri 4. Nabi diizinkan istrinya lebih dari 4. Ini khusus Nabi ya. Jangan ada yang mengatakan mencontoh Nabi kemudian beristri lebih dari 4. Ya. Ini tidak benar ya. Ini kekhususan Nabi namanya. Kalau umatnya cuma diizinkan sampai berapa? Sampai 4 saja. Ya. Baik. Jadi ada yang diberi dari dunia, tapi dunia itu tidak di hati mereka, cuma di tangan saya. Tidak masalah perahu itu kalau dia berada di atas air, itu nggak ada masalah. Yang masalah kalau air berada di dalam perahu. Ya. Kalau air masuk ke dalam perahu, tenggelam perahunya, habis. Nah, itu dunia seperti itu. Kalau dia masuk ke hati, itu akan membahayakan seseorang. Tapi kalau hanya di tangannya, dia gunakan pada hal yang bermanfaat, disitulah datangnya kebaikan. Baik. Jadi kalau seorang sudah mengenal hakikat dari dunia, dia akan mudah mengenal apa kehidupan yang sebenarnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tiada lain kecuali hanya senda gurau dan permainan saja. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Andai kata mereka mengetahuinya. Ini diperhatikan ya. Orang yang tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, itu harus dia punya ilmu. Harus dia pelajari. Karena itu dikatakan dalam ayat, "Lau kanu ya'lamun." Ya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan akhirat itu itulah kehidupan yang sebenarnya
andai kata mereka mengetahuinya. Jadi perlu ilmu untuk hal itu. Dia perlu belajar. Apa kehidupan yang sebenarnya? Apa yang membuatnya hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Kalau dia tidak mengenal makna ini, subhanallah. Inilah hal yang membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang terlantar, kehidupan yang sia-sia. Tapi kapan dia kenal kehidupan yang sebenarnya, insyaallah ta'ala itu akan membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga di sini, kita harus mengenal apa hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Apa perkara yang membuat seorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Kalau dia sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, di sini dia juga mampu menghidupkan orang lain. Bisa dihidupkan orang lain. Dia bantu orang lain itu menjadi hidup. Iya. Tapi kalau dia sendiri tidak kenal apa kehidupan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Dia sendiri adalah mayat. Dia menghidupkan orang lain. Iya. Dan ini tentunya tidak akan terjadi. Nah, kalau dia sudah mengenal kehidupan itu, dia bisa menjadi sebab manusia itu hidup. Orang-orang juga memperoleh dari kehidupan. Itulah tugasnya para nabi dan para rasul. Tugasnya pengikut para nabi dan para rasul dari para ulama. Mereka inilah yang menghidupkan manusia. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di muqaddimah beliau membantah kelompok Jahmiyah. Beliau membawakan khutbah yang sangat indah. Di antara jasa para ulama yang boleh sebutkan, wa yahya bihimul mauta, dan dengan kehidupan mereka, dengan adanya para ulama, orang-orang mati itu menjadi hidup. Kam min qatilin li iblisin qad ahyauha, kam min qatilin li iblisin qad ahyauhu. Betapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis dihidupkan oleh mereka. Itu tugasnya para ulama, tugas pokoknya. Orang-orang yang berilmu menghidupkan orang-orang yang mati. Karena itulah orang-orang yang mengenal ilmu ini, para ulama ini, dan mengajak kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah, ini orang yang paling banyak pahalanya, paling besar kedudukannya. Iya. Sebuah ayat ya dalam Al-Quran patut kita renungi. Mananya luas, tapi ini bisa memberikan kepada kita peringatan-peringatan akan makna dari kehidupan. Iya, ini waktu membatasi kita ya. Saya ingin membacakan di sini atau ingin mengulas 4 ayat yang di dalamnya kita bisa mengenal dari kehidupan itu, bagaimana kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya dan menghidupkan diri kita. Ayat yang pertama di surah Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kisah anak Adam yang saling membunuh. Iya. Siapa 2 anak Adam yang saling membunuh ini? Hah? Habil dan Nabil. Kan begitu. Itu bahasa di kisah-kisah ya begitu. Kisah-kisah Israelia. Ya, tidak kita benarkan, tidak juga kita dustakan. Ya, kalau bahasa Al-Quran, watlu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka berita 2 anak Adam dengan kebenaran. Jadi disebut 2 anak Adam saya. Namanya siapa ya? 2 anak Adam ini dua-duanya disuruh berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima. Iya. Yang tidak diterima kurbannya ini, dia hasad kepada saudaranya. Akhirnya dia ingin bunuh saudaranya.
Saudaranya sudah ingatkan tentang bahaya itu, dan dia tidak mau meladengi saudaranya yang mau membunuh ini, tapi tetap saja terjadi pembunuhan itu. Maka selepas pembunuhan ini dikatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an. Karena itulah kami telah tetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena lantaran dia membunuh dan bukan karena lantaran berbuat kerusakan, dia bunuh tanpa sebab, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Seakan-akan dia membunuh seluruh apa? Seluruh manusia. Ini hati-hati ya. Ini orang membunuh ini. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh itu banyak bentuk ya. Sebagaimana menghidupkan juga banyak bentuk. Membunuh itu yang masyhur sama kita. Kalau di konteks ayatnya memang kan anak Adam ini membunuh saudaranya, dia hilangkan jiwanya. Dia hilangkan nyawanya. Ada membunuh itu bentuk lain juga. Iya. Bagaimana membunuhnya? Dia hilangkan, dia jauhkan seseorang itu dari agama. Iya. Ini yang membuat manusia itu lari dari agama, membuat orang itu benci kepada agama, tidak mau belajar agama. Itu mirip dengan membunuhnya. Mirip dengan apa? Membunuhnya. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, yang menjauhkan manusia itu dari ilmu itu hanyalah iblis dan pembantu-pembantunya. Ya. Menjauhkan manusia dari ilmu itu hanyalah iblis dan siapa? Pembantu-pembantunya. Ini membunuh ini akibatnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Kemudian dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa yang menghidupkannya maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ini kebalikannya yang kita lihat. Jiwa ini dia buat hidup, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya. Karena itu yang masuk di dalam ayat ini yang memperoleh keutamaan sangat besar itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan. Ini menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia. Ya, kalau dia mengajak orang kepada kebaikan, kepada ketaatan, ini artinya dia hidupkan jiwa ini. Maka kalau dia hidupkan satu jiwa, itu seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Dan masuk juga di dalamnya menghidupkan dari fisiknya. Nah, ini dokter-dokter dapat pahala di sini. Kalau dia mengobati orang, orangnya sampai sehat, itu dia hidupkan orang namanya. Dia selamatkan orang dari apa? Dari kehidupan. Iya. Diselamatkan orang dari kehidupan. Jelas ya? Sebab orang yang mati itu banyak bentuknya. Yang kadang sakitnya itu sudah mati. Ini tadi saya sudah terangkan, orang tidak mengenal agama, tidak mengenal petunjuk, itu sudah mati hakikatnya. Ada juga mati karena cinta. Nah, ini namanya mayat-mayat cinta. Pernah dengar mayat cinta ini? Nah, ini kematian juga. Jelas ya? Saya pernah baca sebuah fikih. Fikihnya sebenarnya ini subhanallah. Dari kedetailan sebagian ulama memahami ayat-ayat. Tapi ini hanya diterapkan oleh orang-orang tertentu saja dari ahlul ilm. Ya, ingin saya ceritakan di sini ya untuk kaitan makna ayat. Bukan untuk hadirin menerapkan kisah ini. Ya. Saya ingatkan dari awal ya.
Jadi ada orang yang dia ini sebenarnya sudah mayat cinta. Ya. Bagaimana keadaannya? Orang ini jatuh cinta kepada seorang. Akhirnya hidupnya tidak bisa tenang lagi kecuali bersama orang yang dia cintai. Sudah sakit dengan sakit keras, tidak ada lagi dokter yang bisa mengobatinya. Iya. Dia hanya perlu melihat orang yang dia cintai saja. Saya nggak sebutkan ya, yang dia cintai ini laki, orang yang mayat cinta ini laki-laki atau perempuan. Saya tidak mau terangkan. Yang jelas orang yang dia cintai ini bukan mahramnya, atau tidak ada hubungan pernikahan, atau kadang dia milik orang lain, maksudnya sudah resmi menjadi suami istri bagi orang lain begitu. Hah? Jadi begitu kisahnya. Tapi subhanallah dari fikih orang ini orang kata dokter, dia cuma perlu melihat orang yang dia cintai dia sembuh. Iya. Jelas ya? Itu subhanallah ada ya, kalau kita baca di Al-Quran Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dibawakan kepada beliau baju Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya, ketika dibawakan kepadanya baju Nabi Yusuf, baru dia cium bau Nabi Yusuf saja, dia sudah tahu ini Nabi Yusuf datang. Begitu dilemparkan bajunya kepada dia, kembali dia melihat. Iya. Jelas ya? Jadi perpisahan dengan anaknya itu membuat matanya memutih saking sedihnya. Perpisahan dengan Nabi Yusuf. Ini Nabi ya. Baik. Jadi ini kena orang ini kejadian tersebut. Maka subhanallah orang ini tadi yang dia dicintai oleh seorang ini, akhirnya dari fikihnya dia datang ke rumahnya, kemudian hanya berada di sekitarnya, ya. Bagi orang itu melihatnya langsung sembuh orang tersebut. Nah, begitu dia keluar ditanyakan kepadanya, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Bukankah itu perbuatan haram? Ya. Melihat kepada orang yang bukan mahram. Ya. Maka orang ini berkata, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan suatu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, saya ingin hidupkan orang ini. Ya. Saya ingin hidupkan orang tersebut. Ini fikih ya, sebenarnya fikihnya ini detail bagus. Ya. Karena hal-hal yang seperti ini ringan ya. Ringan. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya laki-laki sakit, tidak ada dokter kecuali perempuan, maka boleh dokter perempuan memeriksa, kan begitu. Dengan alasan darurat. Ini dia hanya sekadar hadir. Orang melihatnya saja. Ya, membuat orang ini sembuh. Ini bentuk dari pengobatan. Tapi dia meniatkan sesuatu yang besar. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan apa? Seluruh manusia. Dia hidupkan seluruh manusia. Baik. Jadi pada hal yang menghidupkan ini luar biasa. Kalau seorang mengenalnya. Dan kehidupan yang paling indah itu menghidupkan. Itu di dalam ilmu, di dalam keimanan, dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan salih. Ini kehidupan yang paling indah. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana beliau menghidupkan para sahabatnya. Beliau pesan kepada Abu Hurairah 3 hal jangan sampai dia tinggalkan. Witir sebelum dia tidur, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian sholat duha. Itu wasiat Nabi kepada siapa? Abu Hurairah, untuk membuat hidup Abu Hurairah dengan 3 hal ini. Iya. Beliau berpesan lagi kepada sahabat yang lain dengan hal-hal tertentu. Ya. Sebagian amalan dia pegang dalam hidupnya, itulah kehidupan dia. Dia jaga, dia pelihara. Dia bisa hidup dengan hal itu. Iya. Maka ini ayat perlu kita renungi. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menjadi lebih besar pahalanya ketika di dalam perbuatannya dia menyelamatkan orang dari kematian, dari kebinasaan. Sama di dalam masalah sedekah ya. Kalau orang bercerita tentang membantu saudara-saudara kita di Lombok, iya, itu masuk di dalam pembahasan ayat ini.
Karena menyelamatkan orang dari apa? Dari kebinasaan. Ya. Coba kalau tidak ada yang membantunya, tidak ada yang memberikan dari makanan, ya, maka akan mati misalnya kelaparan, terlunta-lunta, jatuh di dalam bahaya. Jadi menyelamatkan di kondisi itu akan lebih besar malahnya, lebih besar maknanya, nilainya. Karena dia masuk di dalam apa? Menghidupkan jiwa. Iya. Maka ini dari kehidupan yang sebenarnya. Seorang mukmin itu subhanallah, ya, dia gembira kalau dia lihat orang yang kesusahan bergembira. Dia melihat orang yang kesusahan bergembira. Itu dihitung dari afdalil a'mal. Amalan yang paling afdalnya. Iya. Wa afdalul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah kegembiraan yang seorang masukkan kepada seorang muslim, membuatnya bergembira dengan hal tersebut. Atau suatu hal yakshif anhu kurbatan, atau dia menyelamatkan, menyingkap dari muslim ini suatu bahaya besar yang menimpanya. Au yatrud anhu ju'an, atau dia tolak darinya kelaparan. Ini semuanya dihitung sebagai afdalul a'mal, amalan yang paling afdal. Karena itu jangan ditelantarkan dari kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Iya. Kadang kalau kita sekarang ini 50.000, 100.000 tidak begitu bernilai bagi kita. Tapi bagi orang-orang tertentu, di tempat tertentu, di kondisi tertentu, maka itu mungkin sangat bernilai, sangat besar sekali dari manfaatnya ya bagi mereka. Ya, maka ini pintu-pintu kebaikan. Ingat, siapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Baik, ini ayat yang pertama yang ingin saya jelaskan. Ayat yang kedua di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Ya. Kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian. Baik, itu di surah Al-Anfal ya, ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, istijabalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, kalau kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi ingat ya, seorang yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya, itulah kehidupan yang sebenarnya ya, karena seruan Allah dan Rasulnya itu untuk kehidupan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Bahasa ayat di sini, lima yuhyikum, pada hal yang membuat kalian hidup. Iya. Pada hal yang membuat kalian hidup. Ya. Kata As-Suddi rahimahullah dalam tafsir beliau menafsirkan ayat, maksudnya di sini keimanan. Karena orang kafir itu mati, dia hidup dengan keimanan. Kata Qatadah, kehidupan itu adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat kehidupan. Dalam Al-Quran itulah an-najah, keselamatan, wal ismatu fid darain, dan ismah, penjagaan di dunia dan di akhirat. Ini penafsiran benar ya. Karena Al-Quran itu menghidupkan. Al-Quran itu apa? Menghidupkan. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang beliau, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Disebut Al-Quran ini, agama ini sebagai apa? Ruh. Tahu artinya ruh ya? Tanpa ruh seorang bisa hidup atau tidak?
Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Maka ruh ini yang menghidupkan. Itulah agama. Kamu tadinya wahai Nabi Muhammad tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan tidak mengenal apa itu iman. Iya. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Jadi seorang begitu istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Dibacakan ayat Al-Quran dia dengarkan. Ada hadits Rasulullah dia taati. Segala perintah Allah dia laksanakan. Segala yang dia larang ditinggalkan. Ini namanya dia istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang membuat kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi harus dipahami bahwa istijabah ini itulah kehidupan. Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, manusia dibagi dua lagi dengan pembagian yang lain. Allah firman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak istijabah, tidak menjawab dakwah engkau Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka ini mengikuti hawa nafsunya. Hanya ada dua, istijabah kepada Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nafsu. Atau mengikuti hawa nafsu. Jadi istijabah ini yang membuat seorang hidup. Membuat seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Dan di dalam istijabah kepada Allah dan Rasulnya itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia berpegang dengan keduanya, mengambil tuntunan darinya. Inilah yang menyebabkan hidupnya menjadi kehidupan yang bahagia. Dan dia tidak akan merugi, tidak akan tersesat jalannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu jaminan. Istijabah kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk, dijamin tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dzikir bisa diartikan Al-Quran, mengingat Allah bisa diartikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak arti dzikir. Siapa yang berpaling dari dzikir Al-Quran ini, mengikuti petunjuk, maka untuk dia kehidupan yang sempit. Apa arti kehidupan yang sempit? Ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan kehidupan yang sempit, dia susah hidupnya, sedikit rezekinya, disempitkan. Ini sebab kefakiran kalau dia berpaling. Dari mengatakan kehidupan yang sempit itu adalah kesempitan di alam kubur. Karena di alam kubur itu seorang yang berdosa, orang kafir, munafik, ini ketika dikubur dihimpit kuburannya. Kuburan itu menghimpit dirinya sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ayat ini dijadikan dalil tentang adanya adab kubur. Bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengannya yang mengingkari adanya adab di kuburan. Iya. Ini bencana yang pertama. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan bencana yang kedua, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini luar biasa ya. Karena dia buta di dunia, maka akibatnya dia buta di mana? Di akhirat juga. Sebagaimana firman Allah di tempat lain, surah Al-Isra, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalan dia. Iya. Hati-hati. Ingin baik, hargai nikmat dan karunia Allah. Kita ini diberi kehidupan. Ya. Diutus kepada kita seorang rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan
Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca seorang rasul. Itu bahasa ayat ba'atha. Tahu artinya ba'atha dalam bahasa Arab? Ba'atha ini membangkitkan. Orang yang mati dibangkitkan, itu ba'atha namanya. Jadi utusnya rasul ini itu menghidupkan orang-orang yang mati. Orang-orang yang tadinya kafir dengan keislaman dia menjadi hidup. Itu makna ba'atha. Dihidupkan. Jadi ini luar biasa kehidupan. Subhanallah. Iya. Karena itu nikmat yang sangat besar. Apabila seorang hamba diberi oleh Allah taufik, dia cinta mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan As-Salaf, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Itu nikmat yang sangat besar yang hendaknya selalu dikenal dan dihargai oleh seorang hamba. Iya. Kemudian ayat yang ketiga, saya sudah singgung tadi ayatnya ya, di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Baik. Di surah Al-An'am di ayat 132 atau 123. Baik. 122 ya, ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu. Apakah orang yang tadinya dia bangkai lalu kami hidupkan dia? Apa artinya kami hidupkan? Dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan keimanan, dihidupkan dengan amalan salih. Itulah kehidupan. Itu kehidupan yang sebenarnya. Fa ahyaynahu, dia menjadi hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya di tengah manusia. Nah, ini keindahannya kalau seorang sudah belajar, dia sudah hidup, Allah beri untuknya cahaya. Manusia dalam kegelapan dia punya cahaya. Punya cahaya. Bahkan manusia yang dekat kepadanya merasa terang dengan cahayanya. Nah, itu orang-orang yang sudah hidup dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amalan yang salih. Fahyainahu, kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, kami jadikan untuk dia cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini sama? Ya. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, seperti orang yang di dalam kegelapan. Ya, dhulumat ya, kegelapan di atas kegelapan. Dia mayat di situ, dibungkus lagi kegelapan di atas kegelapan, terus dia tidak mau keluar darinya. Cinta dengan hal tersebut. Ini betul-betul mayat. Orang yang sudah mati sebelum dia meninggal. Orang yang sudah diberi tanda kuburan sebelum dia dikubur. Iya. Laisa man mata fastaraha bimaitatin, innal mayyitu mayyitul ahya'i. Tidak setiap orang yang mati itu dia beristirahat dengan kematian. Jangan disangka seorang mati keluar ruhnya, ajalnya, lalu dia istirahat dari kematian. Kematiannya menjadi peristirahatannya. Tidak semua orang seperti itu. Itu seorang mukmin saja, dia beristirahat dari keletihan dunia. Ya. Tapi selain mukmin tidak, dia tidak beristirahat dengan kematian. Yang dikatakan mati itu orang yang sebenar-benarnya mati, itu sebenarnya orang yang mati sementara dia masih hidup. Nah, itulah orang yang mati sebenarnya. Sebagaimana orang yang hidup sebenarnya, itulah orang yang mengenal arti dari kehidupan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keempat, ayat di surah An-Nahl.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang salih dan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Ini ayat yang ke-97 dari surah An-Nahl. Di sini diterangkan kehidupan yang sebenarnya, hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Sebagian ahli tafsir mengatakan rezeki yang halal. Itu tafsir Said bin Jubair dan Atha bin Abi Rabah. Al-Hasan Al-Basri berkata qanaah, dia diberi qanaah. Itu kehidupan yang baik. Muqatil bin Hayyan berkata kehidupan dalam ketaatan, itu hayatan thayyibah. Abu Bakar Al-Warraq berkata hayatan thayyibah itu adalah kelezatan taat, manisnya taat. Iya. Dan disebutkan dari Qatadah dan Mujahid, hayatan thayyibah adalah kehidupan di sorga. Nah, dari situlah sebagian ulama ada yang berkata, siapa yang tidak merasakan sorga dunia, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Sorga dunia itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau dia sudah mengenal dari kehidupan yang sebenarnya, dia akan rasakan sorga dunia itu. Nah, sorga dunia inilah yang memasukkannya ke sorga apa? Ke sorga akhirat. Nah, itulah hayatan thayyibah. Tapi ingat syaratnya, man 'amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan salih, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Dua syarat. Keimanan dan apa? Amalan salih. Iya. Maka orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, maka inilah yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Sisa dipelajari apa itu iman. Iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Iman itu punya banyak cabang. Ya, lebih daripada 70 cabang keimanan. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu adalah bagian dari apa? Keimanan. Ya, semua bagian dari keimanan. Dan disertakan di sini amalan salih. Amalan salih ketika diikutkan bersama iman, amalan ini bagian dari keimanan. Dikhususkan di situ, khusus. Ya, ini pengkhususan tentang pentingnya. Iya. Mimbab ataf al-khas alal am. Diikutkan yang khusus kepada yang umum. Jelas ya? Karena amalan itu bagian dari keimanan dan hakikat dari keimanan. Iya. Karena itu amalan salih ini dari hal yang menumbuhkan iman. Dan itulah kehidupan. Sebenar-benar kehidupan. Sebenar-benar kehidupan. Dan ini tidak dirasakan, tidak dipahami kecuali orang yang merasakannya. Bagaimana dia mengenal iman itu? Dia mengenal manisnya iman, lezatnya iman. Ya, dia merasakan bagaimana kenikmatan iman itu masuk ke dalam tulang-tulangnya, masuk ke dalam dirinya. Tapi perlu diketahui iman itu tidak datang dengan sendirinya. Dia perlu belajar. Dia perlu mengetahui, mengilmui. Nah, itulah tadi saya sebutkan bahwa ilmu agama itu adalah sebab kehidupan yang sebenarnya dan yang paling luas manfaatnya untuk menghidupkan seorang hamba. Kalau dia belajar ilmu dengan benar, maka ini adalah sumber segala kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak disebut yang lain. Yang terbaik itu cuma dua saja. Mengajarkan Al-Quran dan apa? Yang mengajarkannya. Tidak ada yang lain dimasukkan pada orang yang terbaik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, faham di dalam agama. Ini dua hadits ya. Iya. Hadits yang pertama tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini hadits Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari. Dan hadits yang kedua hadits Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama riwayat Al-Bukhari saja. Baik. Jadi ayat yang keempat ini di surah Nahl ayat ke-97 ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia. Syaratnya ada. Man amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan salih. Amalan salih apa saja? Tapi harus diketahui amalan salih itu kata para ulama harus terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama tauhid, syarat yang kedua ikhlas, dan syarat yang ketiga mutaba'atun Nabi. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka itu disebut sebagai amalan yang salih. Siapa yang beramal salih wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Itulah tadi iman yang saya terangkan. Ya, banyak cabangnya dan pokok iman itu ada 6. Itulah yang disebut rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup keimanan akan adanya Allah, keimanan akan rububiyah Allah, keimanan terhadap uluhiyah Allah, keimanan terhadap nama-nama dan sifatnya. Yang kedua keimanan kepada malaikat, yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab, yang keempat keimanan kepada Rasul. Khusus kita umat Islam ada keimanan khusus pada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat itu mencakup kehidupan kubur sampai perjalanan ke negeri akhirat itu. Bagaimana dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ada telaga, ada syafaat, ya, ada penantian, ada timbangan, ada ard, ada hisab, ada timbangan, ada jembatan yang dihamparkan, ada neraka dan ada surga. Semuanya bagian dari kehidupan negeri akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu pokok dari keimanan. Ini semuanya perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Dan seorang apabila mempelajarinya, itulah kehidupannya. Itulah kehidupannya. Seorang mukmin itu dia selalu bercahaya hidupnya. Ya. Di kondisi apapun. Dan cahayanya itu sepanjang imannya ada tidak akan padam. Yang ada itu cuma redup. Ya. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi sepanjang dia mukmin ada keimanan, maka cahayanya tidak akan padam. Inilah yang dia jaga. Dia perlu istiqamah di dalam ucapan dan amalan. Perlu istiqamah di dalam belajar ilmu, tadabbur terhadapnya dan mengamalkannya. Iya. Dan ini semuanya adalah sebab-sebab kehidupan. Ini pokok dan dasar-dasar yang membuat seseorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian malam hari ini ada manfaat untuk semuanya dan bisa menjadi bekal bagi kita semua guna memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amalan yang salih dan membuat kita berada di taman-taman surga dunia yang kemudian memuliakan kita semua kelak di kemudian hari dengan taman-taman surga di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ya wallahu taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi afiat, dijauhkan dari dosa dan maksiat, dijauhkan dari dosa dan
dijauhkan dari musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, kesedihan dan kepedihan yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada di penjuru dunia ini. Semoga Allah melapangkan dada mereka dengan keimanan, memberikan kebahagiaan di hati-hati mereka, dan memberikan kesabaran terhadap musibah yang menimpa. Apakah mereka yang sedang berada di kem-kem pengungsian, di tenda-tenda sederhana, tempat menetap sementara, ataupun mereka sedang berada di dalam perjalanan meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, karena musibah-musibah yang menimpa. Dan semoga Allah memberikan afiat untuk kita semua di dalam hal tersebut. Iya, ini dari kehidupan yang hakiki, mana kehidupan yang sebenarnya kita cintai untuk diri kita dan kita cintai untuk orang lain. Kita cintai untuk saudara-saudara kita. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menghidupkan diri dan menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia dengan cara menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada keimanan, membantu orang-orang yang tertimpa musibah, menyelamatkan manusia dari kebinasaan, menyelamatkan dari kesusahan. Ya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim wallahu taala alam. Baik.